bisa uploadkan juga di psikologi. Baik, jadi ketika kita bicara mengenai kompetensi basis data untuk teman-teman rekam medis, maka yang nanti perlu kita pelajari adalah mengenai struktur datanya ya. Ya, struktur data. Jadi ada struktur data. Ya, struktur data. Apa yang disebut dengan struktur data ini? Jadi struktur data itu merupakan anatomi dari data yang kita capture. Jadi kalau kita punya objek, ya kita punya objek. Jadi kemarin itu database itu apa ya? Kumpulan objek yang apa? Mungkin sudah dijelaskan Pak Sri Mulyana ya. Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Objek. Jadi di sebuah database itu kita perlu sebuah objek yang direkam atau kejadian atau fakta yang direkam gitu ya. Misalnya kalau di rumah sakit objeknya adalah apa? Dokter. Di sini ada dokter. Ada dokter. Kemudian ada pasien. Ada pasien gitu ya, pasien. Nah, kemudian selain ini, selain dokter, pasien, kemudian ada objek lagi apa? Kamar gitu ya, kamar pasien. Kamar pasien. Kemudian poliklinik misalnya poli. Nah, di poliklinik gigi ya dan seterusnya. Nah, selain ada objek juga ada event ya, kejadian. Jadi ini misalnya kejadian. Kejadian itu juga bagian yang dicatat dalam database dan nanti butuh sebuah struktur data ya, kejadian. Kejadian itu bentuknya apa kalau di rumah sakit? Misalnya registrasi atau pendaftaran. Ya, pendaftaran pasien. Ya, oke, pendaftaran pasien. Di kejadian pendaftaran pasien itu nanti kan ada struktur datanya tuh. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian selain kejadian yang terjadi di pendaftaran, ada juga di rumah sakit itu ada kejadian apa? Pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu merupakan kejadian. Pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan. Ini hanya 2 contoh untuk kejadian. Nah, sekarang saya jelaskan. Teman-teman butuh mengetahui bagaimana struktur data yang harusnya ada dalam sistem database. Ya, database itu merupakan kumpulan data yang saling terkaitan, ya, yang saling terkaitan. Jadi ada objek dan kejadian itu saling terkaitan. Misalnya apa tadi? Kalau dibuat ERD-nya ya, kalau dibuat ERD itu kan di sini ada dokter memeriksa ya pasien. Kan gitu. Jadi ini kejadian, relasinya begini. Nah, kan gitu. Mestinya ini ya, belah ketupat ya. Nah, gini. Oke, sebentar. Saya Ctrl Z dulu. Nah, mestinya kan gini. Ini relasinya kan begini. Set. Nah, ini kejadian. Kejadiannya memeriksa. Ini entitasnya. Nah, ini entitasnya. Entitas ini memiliki struktur data yang dicatat nanti. Pasien apa yang dicatat? Identitasnya. Dokter apa yang dicatat? Ya, identitas dokter. Spesialis apa, namanya siapa, jenis kelamin dokternya apa gitu ya. Tanggal SIP-nya bagaimana gitu ya. Pasien juga begitu, punya data ya di sini misalnya nomor RM. Nah, itu ditulis nomor RM ya, punya field ya. Ini nomor RM. Kemudian RM ya, nama gitu ya dan seterusnya. Nah, nama, kemudian apalagi tanggal lahir ya, tanggal lahir dan seterusnya. Nah, memeriksa itu dokter berarti ada apa? Kejadian apa di sini? Ada tanggal pemeriksaan gitu ya. Tanggal pemeriksaan, kemudian ada keluhannya apa gitu ya. Ini ditulis di mana? Di struktur data ini, di kejadian memeriksa. Artinya
kita tahu struktur data dari dokter itu meliputi struktur datanya meliputi tadi identitas dokter, pasien itu identitas pasien dari nomor RM, nama, jenis kelamin. Nah, itu struktur datanya dari pasien. Kemudian memeriksa itu memiliki struktur data meliputi tanggal pemeriksaan gitu ya. Kalau ada keluhannya apa, diagnosisnya apa ya. Kemudian hasil pemeriksaannya apa, semuanya ditulis di memeriksa. Dokter memeriksa pasien. Nah, itu yang disebut dengan struktur data yang nanti dibutuhkan dalam pembuatan database. Tanpa teman-teman punya konsep ya, memahami betul mengenai struktur data yang nanti mau kita buat ke sistem database, maka sulit untuk mencatat data dalam bentuk digital. Oke, ini saya tutup. Sekarang saya bicara mengenai tadi melanjutkan struktur data, mengenai bagaimana pencatatan ke database manajemen sistem. Jadi sistem database ya, sistem database itu menggunakan software ya. Software yang mengelola database disebut apa? SMBD. Ya, sistem manajemennya SMBD. Nah, ini ditanyakan biasanya kalau di ujian kompetensi itu ditanyakan. Ya, SMBD ini adalah merupakan sistem. Oke, software dengan sistemnya beda ya nanti ya. Ini turunannya nanti softwarenya apa saja. Jadi di database nanti saya tulis ulang ya. Jadi di pengelolaan database itu dikelola database itu oleh SMBD. Pengelolaan database itu dikendalikan oleh SMBD, Sistem Manajemen Basis Data, atau disebut juga dengan database DBMS ya, Database Management System. Nah, di database management system ini nanti turunannya ada software, ada aplikasinya lah ya, ada software aplikasi. Softwarenya meliputi apa saja? Softwarenya itu ada apa? MySQL, mungkin yang sering kita dengar, MySQL. Kemudian ada apa? Postgre ya, Postgre. Kemudian ada Oracle, ya Oracle. Kemudian ada DB Triples, DB Triples, misalnya gini, DB Plus biasanya. Atau yang lainnya lah. Jadi cukup banyak. Atau SQL, kalau punyanya Windows itu SQL Server softwarenya, SQL Server. Jadi Windows punya basisnya, maksudnya yang berbayar. Nah, ini yang free adalah yang ini ya. Ini free. Teman-teman bisa download. Saya di rumah sakit menggunakan MySQL sudah berjalan sekitar 5 tahun. Datanya jangan tanya, sangat besar sekali ya. Lumayan belum ada keluhan gitu ya. Artinya belum ada keluhan mengenai misalnya database-nya penuh gitu ya, record-nya penuh ya. Seperti Excel itu kan ujung dari baris nomor 1 sampai paling bawah itu kan ada habisnya kan. Maksudnya ada batasnya. Record paling bawah itu berapa. Tapi selama 5 tahun berjalan masih berjalan dengan baik gitu ya. Nanti kalau penuh bagaimana Pak? Penuh ya pilihan satu-satunya karena menggunakan free ya kita hapus gitu ya. Datanya kita hapus. Kita kosongkan lagi, kita mulai dari tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lah gitu. Yang 2 tahun sebelumnya kita backup ke tempat lain. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman untuk membuat struktur database tadi, struktur database yang kita gunakan tadi nanti akan masuk ke manajemen basis data. Semuanya dikelola oleh sistem manajemen basis data di sini. Nah, nanti setelah kita memahami struktur database, kemudian semua dikelola di database management system. Database management itu merupakan sistem yang mengelola database-nya ya, pengelolaan database. Softwarenya bisa dalam bentuk ini, ya, softwarenya dalam bentuk MySQL dan yang seterusnya. Nah, setelah ini berarti setelah struktur data tadi, tahapan kita masuk ke database management system. Jadi masuk kemana? Ke implementasi, ke pencatatan langsung ke MySQL ya, MySQL atau database yang lain. Nah, tapi sebelum melangkah ke sana, sebagaimana materi yang sebelumnya saya sampaikan ya, materi yang sebelumnya saya sampaikan di psikologi ya, di sini
teman-teman harus paham mengenai proses normalisasi. Normalisasi sebenarnya juga ini hanya hanya membantu teman-teman untuk dibawa ke peta bagaimana kita mendapatkan entitas ya, mendapatkan entitas atau objek atau kejadian yang direkam gitu. Yang penting itu saja sih sebenarnya. Jadi misalnya kemarin apa tugas kalian itu kan membuat yang ini ya, yang normalisasi untuk formulir. Jadi kalau ada formulir seperti ini, nah seperti ini formulir yang seperti ini berarti pencatatannya meliputi catatan apa saja ini gitu ya. Ini dibuat Excel dulu. Jadi yang bagian kolom-kolom yang sebelah kiri di sini dibuat apa ini? Ini dibuat judul kolomnya. Di sini tadi nanti ini judul kolom ya, dari ini A, kolom A di Excel, ini B, ini C, ini D gitu kan. Sudah ada yang mengerjakan belum? C, D, E, F, G. Jadi kolom-kolomnya begitu. Jadi untuk memudahkan, sebab formulir ini kan bentuknya vertikal ya. Ya, sementara kalau Excel kan horizontal. Jadi ini dibuat secara horizontal dulu. Ya, dibuat horizontal. Ya, horizontal. Kemudian data-datanya ditulis ya. Saya minta untuk membuat beberapa simulasi data kemarin tuh kalau tidak salah 5 ya, 5 data kunjungan, berarti ada 5 data kunjungan pasien dalam bentuk horizontal sesuai dengan kolom-kolom yang disediakan di sini. Nah, kemudian ada proses normalisasinya. Setelah selesai normalisasi, hasil akhir kita itu kan sebenarnya untuk mendapatkan ini loh teman-teman, bagian akhir dari bentuk normal, bentuk yang paling normal. Kalau di sini biasanya kalau database bentuk paling normalnya rata-rata sampai bentuk normal ketiga ya. Ya, bentuk normal. Nah, inilah yang kita masukkan ya. Yang kita masukkan kemana? Ke database. Jadi ini nanti masuk ke database management system SMBD, ke MySQL-nya ini tabel registrasi gitu ya. Jadi ada ada berapa tabel ini kemarin? Ada bentar. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dan ini merupakan objek atau kejadian gitu ya. Nah, kalau pasien ini berarti objek. Registrasi itu berarti event, kejadian ya. Ini ya tadi ya. Kejadian. Kalau yang ini kejadian ya. Jadi database tadi kan bentuknya bisa objek atau kejadian yang direkam. Ini kejadian, event. Pasien ini berarti objek ya, ini bagian dari objek. Kemudian cara bayar ini juga objek. Poliklinik juga objek. Sebentar. Nah, oke, sampai ini dulu mungkin paham ya. Jadi tujuan akhir dari struktur data yang kita dapatkan adalah sebenarnya 3NF ini. Ya, sebenarnya kita membutuhkan ini, 3NF ini. Jadi bentuk normal dari data yang sebelumnya masih campur baur ya. Jadi pengamatan kita kan seperti ini ya. Datanya biasanya kalau di buku besar atau di buku besar atau buku register yang manual ya, buku register yang manual itu kan ditulisnya panjang gitu ya. Kalau itu diimplementasikan ke sistem manajemen basis data, bingung itu SMBD, agak susah gitu. Makanya perlu sebuah langkah normalisasi sehingga tujuan akhirnya adalah mendapatkan struktur data yang paling normal sehingga nanti data satu dan data yang lain itu saling berelasi seperti ini. Nah, saling terhubung seperti ini. Nah, oke, sampai di situ dulu mungkin sudah paham. Nah, sekarang saya nanti akan masuk ke MySQL, ke software database management system untuk praktek ya, untuk praktek-prakteknya sehingga yang saya tampilkan di sini, nanti kita akan buat sebagai bahan praktek, Nah, sekali lagi untuk kompetensi perekam medis itu
Mungkin yang banyak ditanyakan adalah mengenai struktur data seperti ini. Misalnya kalau ada pertanyaan dalam sebuah ujian, di ujian kompetensi, ada seorang petugas perekam medis di bagian pendaftaran, ya, melakukan pencatatan data medis. Kejadian atau pencatatan data apa yang ditulis oleh petugas rekam medis saat melakukan registrasi. Nah, itu mesti disebutkan A, B, C, D, E. A-nya misalnya hasil pemeriksaan. Nah, kan hasil pemeriksaan itu kejadian yang terjadi di poli, ya, di poliklinik, bukan di pendaftaran. Kalau Anda milih itu berarti salah. Nah, hal-hal itulah yang mungkin nanti mungkin bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kompetensi Anda sebagai perekam medis. Untuk mengetahui apa, menjajaki Anda bagaimana kemampuan memahami mengenai struktur data, capture data atau penangkapan data di mana? Di setiap kejadian di rumah sakit atau objek yang ada di rumah sakit gitu. Atau di sarana pelayanan kesehatan. Nah, itu beberapa pertanyaan. Kemudian beberapa pertanyaan yang lain nanti adalah di sini setiap data memiliki struktur data, kan? Struktur data itu terdiri dari susunan dari kolom A sampai kolom Z misalnya begitu, ya. Kalau di sini ada diregistrasi kalau diregistrasi di sini kolom 1, ya, kolom 1 sampai kolom 21 ini kan sebenarnya sudah diringkas, ya, ini, ya. Nah, ini sebenarnya kan dari turunan dari Excel saya yang pertama saya potong-potong gitu, ya. Ada tambahan-tambahan kode dan yang biru ini tambahan field untuk relasi data, untuk kunci data, hubungannya, ya. Misalnya kode bayar dengan kode bayar, kemudian P1 dengan P1 ini relasinya. Ini relasinya, ya. Kunjungan dengan tabel kunjungan di sini, kemudian kode kasus dengan kode kasus di sini, ini relasinya, ya. Ini kemudian dokter dengan kode dokter ini. Jadi kita bisa tahu pasien ini bisa siapa, nomor RM dengan nomor RM, pasien 0 berapa 2222 ini pasien atas nama siapa? Tinggal baca di sini. Nah, relasinya. Oh, pasien atas nama ini, ya, Rohmah, ya, Novrianti, ya, bisa Rohmah Novrianti. Di sini berelasi, ya, berelasi, dia mendapatkan nomor register ini pada tanggal ini, dokternya siapa namanya 002, tinggal lihat di sini, Dokter Setiawan, gitu, ya. Nah, seperti itu di struktur database. Nah, setiap di sini struktur data ini memiliki tipe data. Misalnya kalau tanggal daftar itu tipe datanya apa ini? Date, ya. Jadi nanti ada struktur data, ada tipe data. Jadi ada tipe data ini juga penting, biasanya ditanyakan dalam ujian kompetensi. Misalnya kalau tanggal kunjungan, tanggal daftar, tipe datanya apa? Berarti ada tipe datanya, ada tipe data date. Kalau nama pasien itu tipenya apa? Ya, string, ya. String itu berarti data karakter. Kalau umur pasien apa? Umur itu berarti numerik, angka, gitu, ya. Numerik. Nah, gini. Ini tipe-tipe data yang nanti akan kita gunakan di MySQL. Nanti akan ada seperti ini. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk pengetahuan mengenai pertanyaan-pertanyaan kompetensi yang biasanya muncul dalam ujian kompetensi di perekam medis, ya. Jadi teman-teman memahaminya tentang apa capture data atau struktur data, tipe data. Nah, struktur data, tipe data itu penting. Meskipun ada satu pertanyaan yang terkait dengan bahasa DDL dan DML, mungkin belum dijelaskan, ya, bahasa DDL dan DML. Itu nanti mungkin hanya sangat sedikit, ya, sangat sedikit sekali. Ya, baik. Sekarang saya masuk ke ini SMBD tadi, software SMBD. Ya, kita akan mempelajari mengenai MySQL. Kita akan gunakan MySQL ini untuk mengimplementasikan bahasa DDL atau Data Definition Language, ya. Data Definition Language, ya.
Jadi bahasa yang terkait dengan pendefinisian atau penstrukturan data ya. Struktur data itu nanti dibuatnya dalam bahasa DDL. Kemudian ada DML. DML ini D-nya data, M-nya ya, data. M-nya adalah manipulation. L-nya language. Ya, language. Data manipulation language. Misalnya apa? Kalau data manipulation language adalah ya manipulasi data berupa apa? Misalnya pencarian pasien dengan nama Sri ya, tampilkan semua pasien dengan nama Sri dengan alamat Surakarta atau Solo, misalnya begitu. Nah, itu menggunakan bahasa DML. Tapi kalau struktur datanya, struktur data misalnya data pasien terdiri dari kolom A, B, C, D, E, maka itu menggunakan DML gitu ya, DML. Oke, kita akan pelajari MySQL ya, MySQL. Mohon maaf kalau online gini ya, situasi di rumah kurang mendukung. Baik, saya mulai. Jadi saya punya VPS seperti ini. Jadi ada aplikasi database. Kemudian nanti kita bukanya di PHP MySQL ya. PHP MySQL seperti ini. Oke. Saya coba copy dulu password saya. Nah, ini MySQL ya. Nah, bagaimana membuat mengimplementasikan data bahasa DDL dan DML? Nah, oke, data DDL itu misalnya membuat struktur data. Tapi sebelum membuat struktur data, kalau kita punya sebuah database management system, itu sebenarnya ya seperti ini. Ibaratnya kita itu punya sebuah almari. Jadi atau rak penyimpanan. Nah, ini rak penyimpanan. Nah, rak penyimpanan ini kan biasanya terdiri dari almari utama atau ya almari ya. Almari, kemudian di dalam almari ada rak-raknya gitu ya. Bahkan ada lacinya. Ya, ada laci gitu ya. Misal ada laci seperti ini. Nah, keseluruhan ini disebut dengan database. Nah, kemudian yang bagian dalam database ini disebut dengan entity. Entity. Ya, entity. Jadi entity atau objek yang direkam. Objek yang direkam atau kejadian ya, bisa kejadian. Kemudian di dalam di sini kan ada strukturnya kan. Misalnya di sini untuk menyimpan baju kemeja. Kemeja itu kan memiliki brand, merek, kemudian warna kemeja. Nah, itu strukturnya. Strukturnya. Jadi untuk memahami database seperti itu ya. Di sini juga sama. Mungkin kalau ini di atas kemeja, di bawah ini khusus untuk celana. Ya, ini celana. Nah, celana itu juga punya spesifikasi apa? Kainnya, bahannya apa, kemudian harganya waktu beli berapa itu ditulis di sini gitu ya. Jadi dimasukkan ke rak ini. Nah, itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kemudian sama, yang lain juga sama. Ini nanti untuk apa, ini untuk apa. Nah, ini yang disebut dengan entity, ini entity ya, sama ini entity, ini juga entity, ini juga entity. Jadi entity-entity yang menyatu menjadi satu itu yang disebut dengan database. Nah, oke, di sini nanti kita akan buat yang pertama berarti kita akan membuat database dulu. Misalnya kita membuat database rumah sakit ya. Atau kita kasih nama DBRS. Nah, DBRS nanti kita create di sini. Kita create di kalau menggunakan PHP MyAdmin sudah ada konsol GUI-nya ya. Interface-nya sudah ada. Misalnya DB_RS database RS, tinggal kita create teman-teman, create cet gitu ya, maka akan terbentuk database RS. Perintahnya sebenarnya ini tadi apa? Create databases ya, create databases DBRS, sebenarnya seperti itu. Jadi tapi karena ini sudah ada konsol maka sudah terbentuk.
Kemudian untuk membuat struktur entity pertama misalnya apa tadi? Pasien. Misalnya master pasien, MS pasien. MS pasien itu sebagai apa tadi? Sebagai entitasnya. Kemudian ada berapa kolom dia punya berapa entitas. Misalnya nomor RM, nama, tanggal lahir, nomor RM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, agama, misalnya 5 dulu. 5. Nah, 5 misalnya ada 5 atau 6 data dulu ya. Nah, oke, seperti ini. Ini struktur data. Jadi teman-teman bisa menuliskan di sini misalnya ada nomor RM. Nomor RM. Kemudian ada nama. Nama pasien. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini tinggal kita ketikkan saja. Ini menggunakan bahasa DDL nanti ya. Setelah kita save, nanti bahasa DDL-nya akan tampil. Jadi ini seperti ini tanggal lahir. Kemudian apalagi? Kemudian apalagi misalnya agama. Agama, kemudian jenis kelamin dulu ya. JNS, kalau boleh disingkat tapi nggak boleh menggunakan spasi. Jenis kelamin, agama, kemudian di sini misalnya pekerjaan. Nah, disinilah yang Anda harus memiliki kompetensi bagaimana menentukan tipe data. Nomor RM itu kan datanya 000000, misalnya 0001, 6 digit. Tipe datanya apa? Kalau kasih integer 0 di depan angka ya, bilangan bulat, maka 0-nya akan hilang. Maka Anda harus menggunakan tipe varchar. Varchar itu tipe string ya. Di sini tidak ada tipe string, itu enggak ada, tapi yang ada adalah karakter. Char atau varchar gitu ya, boleh ya. Perbedaannya kalau char itu kalau char itu nanti Anda ditentukan, ini menentukan ya. Misalnya varchar kan tadi digitnya ada 6. Anda lengthnya atau digit, berapa digit yang bisa ditampung pada nomor RM itu ada 6, maka lengthnya diisi 6, jadi 6 digit. Seandainya kalau Anda menggunakan varchar 6 ini terisi semua, maka itu dihitungnya 6 bit ya, 6 byte ya, 6 byte. 6 byte itu berarti 6 huruf. 6 byte. Kalau Anda punya 1 tera hard disk berarti berapa byte itu ya. Tinggal ngalikan saja gitu ya. 1 byte 1000 byte gitu ya. 1000 itu berarti 1 kilo, 1 mega itu berapa karakter itu bisa nyimpen sebanyak itu. Nah, ini kemudian nama pasien juga sama. Nama pasien Anda kasih misalnya 50, itu berarti bisa menampung pasien dengan nama terpanjang 50 karakter gitu ya. Tipenya tetap varchar. Jadi nanti kalau ada nama pasien yang hanya 7 atau 15 karakter, maka sisa 50-nya ya, 50 dikurangi 7 huruf nama pasien itu tidak masuk dalam hitungan kapasitas hard disk gitu. Maka itu keuntungan varchar. Tapi kalau menggunakan char, dipakai tidak dipakai semuanya dihitung 50 gitu. Untuk tanggal lahir ini tipenya date ya, mestinya ya. Untuk date tidak perlu dikasih berapa lengthnya, ini sudah standar, nanti ini isinya 8. Jenis kelamin bisa ditentukan, kalau L dan P berarti hanya 1 saja. Kemudian agama misalnya Islam dan seterusnya. Varchar, tipenya tetap varchar. Kalau numeric nggak mungkin lah ya, kecuali kalau Anda membuat kode agama Islam 1, Kristen 2, misalnya seperti itu berarti cukup diisikan 1 kalau dibuat kode. Tapi kalau ditulis panjang berarti oke lah, kita tulis 10, cukup 10 karakter. Pekerjaan kita isi varchar. Nah, kalau pekerjaan itu bisa dibuat kode nanti direlasikan dengan tabel pekerjaan. Jadi ini bisa diisi misalnya berapa? 3 ya bisa ya. Tapi nanti wajib direlasikan. Kalau 3 berarti kemungkinan kode pekerjaan, bukan nama pekerjaannya apa. Bukan ditulis langsung. Karena nanti kalau ditulis langsung, petugas pendaftaran ada yang menulisnya PNS, ada yang menulisnya pegawai negeri sipil ya. Ada yang menuliskan
TNI misalnya, ada yang menuliskan Tentara Nasional Indonesia, ada itu kepanjangan, ada singkatan gitu ya. Jadi kalau ditulis bebas, open answer ya, isiannya itu open, maka biasanya akan membuat datanya tidak standar. Maka kalau pekerjaan ini mau dibuat standar, mestinya jangan ditulis bebas. Jadi misalnya kita isi 3. Oke, kita simpan teman-teman. Kita simpan. Nah, kalau kita ekspor, jadi kalau ini kita ekspor, data pasien ini kita ekspor, maka kita akan memperoleh apa yang disebut dengan ini, struktur data ya. Di sini ada pertanyaan. Struktur datanya mau di sekalian datanya atau tidak di sini ya. Nih struktur data dan datanya sekalian atau enggak. Kalau hanya struktur data, berarti kita mengekspor dalam bentuk teks, bentuk struktur data. Ini saya coba bukakan. Nah, ini misalnya saya buka ya di Notepad aja atau WordPad ya. Nih, hasil ekspornya seperti ini, teman-teman. Ini struktur datanya. Ini struktur data yang kita bisa lihat dari entrian kita tadi. Jadi kita tadi membuat DML, bahasa DML-nya ini. Create tabel MS pasien, nomor RM, tipenya varchar. Nah, sebenarnya tadi kita harusnya ketik seperti ini, gitu ya. Tapi karena kita sudah menggunakan PHP MyAdmin, sudah ada konsul untuk membuat bahasa DDL dan DML, itu tinggal menggunakan interface ya yang disediakan di PHP MyAdmin ya, di PHP MyAdmin untuk membuat membuat bahasa-bahasa ini, data DDL ataupun DML. Ya, ini DDL dulu. Ini data definition language. Jadi ada pendefinisian data, struktur data. Misalnya nomor RM, struktur datanya menggunakan tipe varchar, panjangnya 6 dan seterusnya sampai terakhir. Termasuk misalnya nanti kalau kita mau indeks berdasarkan nomor RM, berarti kita membuat DDL ya, data definition language. Misalnya kalau di sini di struktur data, maka kalau akan diindeks, maka ini kita tinggal klik go ya. Yang diindeks apa? Nomor RM adalah unique queue. Unique queue itu berarti kalau ada nomor RM yang sama nggak bisa disimpan. Unique ya. Ya, tipenya unique queue. Unique, oke, go. Nah, di sini ada unique queue. Kalau ini kita ekspor teman-teman, kalau kita ekspor lagi, kita nanti bisa menemukan apa yang disebut dengan kita bisa melihat perbedaannya. Nah, misalnya ini yang kedua. Di sini ada perintah alter tabel unique key nomor RM sebagai field yang unique. Tapi kalau yang tadi yang pertama ini belum ada. Nah, ini. Jadi bagian atas ini sebenarnya nggak perlu, bagian bawah ini sebenarnya nggak perlu. Ya, jadi ini tadi yang pertama, database-nya, struktur bahasa DDL-nya tanpa ada unique queue ya pada nomor RM. Tapi kalau di sini, nah ini sebenarnya nggak perlu, ini nggak perlu sebenarnya di dalam pembuatan database struktur data pasien ini. Nah ini perbedaannya. Ini yang ekspor kedua. Jadi nanti pertanyaannya di ujian kompetensi itu sebenarnya bukan pertanyaan bagaimana membuat bahasa DDL untuk membuat data pasien. Tidak ditanyakan. Terlalu berat kalau pertanyaan ini diberikan untuk teman-teman rekam medis. Ya, jadi nanti pertanyaannya apa? Pertanyaannya misalnya begini ini. Nomor rekam medis yang dibuat unique queue memiliki tujuan apa? Gitu ya. Ya, jawabannya apa tadi? Kalau sebuah field ya, tidak nomor RM saja, field apapun yang dibuat unique queue key, maka ketika nanti ada data yang sama dalam tabel pasien, maka nanti tidak akan bisa tersimpan. Kita coba kalau tidak percaya. Kita insert ya sekarang. Nah, insert ini juga menggunakan bahasa DDL. Ya, DDL.
DDL. Nanti hasilnya akan kita ketahui. Misalnya nomor RM 000001. Namanya misalnya nama saya. Oke. Tanggal lahirnya kita tinggal pilih di sini, tinggal oke lah, misalnya kita pilih sembarang aja ya. Ini bayi baru lahir ya. Kemarin misalnya. Jenis kelaminnya L. Agama Islam misalnya. Agama Islam. Datanya ini, pekerjaan tadi karena hanya disediakan 3, kalau kita isi panjang maka meskipun bisa tertampung ya Islam pekerjaannya. Misalnya pekerjaan dosen, meskipun ini tertampung 5, tapi nanti kalau kita simpan karena tadi di struktur datanya definition datanya itu adalah 3, maka nanti hanya akan tersimpan 3. Kita go ya. Nah, ini bahasa apa ini? Bahasa DDL, insert ya. Insert into itu bahasa DDL, belakangnya itu tinggal mengikuti struktur datanya apa yang di-insert. Maka kita bisa lihat di sini datanya Rohmadi masuk ya. Ini satu baris telah terinsert. Nah, ini datanya udah tampil di database, tinggal mau dihapus, edit, copy atau bagaimana. Tapi kalau ini mau kita injek lagi, kita masukkan lagi ya, masukkan lagi dengan perintah SQL. Perintah SQL itu kan ada SQL itu kan struktur language. Language-nya kita isikan di sini, insert lagi. Jadi DDL-nya kita tadi ya hasil insert ya, atas nama saya tadi saya masukkan lagi, saya go, maka nanti akan ada pertanyaan di sini, duplicate entry 001. Artinya nomor RM 001 sudah ada atau sudah duplicate. Kalau seperti ini sukses atau enggak sukses gitu ya. Jadi kita browse, datanya hanya tetap satu terus. Karena nomor RM dibuat unique queue. Ya. Tapi kalau seandainya ini nomor RM-nya saya ganti ya, nomor RM-nya ini kan 001. Saya ganti 002. 002 saya entry menggunakan bahasa DML ya. Saya menggunakan DML ini. DDL ya. Menggunakan bahasa DDL. Saya entry menggunakan bahasa DDL, saya go, nomor RM2 maka terinsert ya. Telah terinsert 2. Jadi nama saya ada 2 tapi dengan nomor RM yang berbeda. Gitu. Kalau Anda mau insert menggunakan yang form kan ini tadi ya, menggunakan form 00000. Kalau saya insert angka 2 00002, namanya saya isi orang lain misalnya Fatimah, misalnya begitu ya. Kemudian tanggal lahirnya juga saya isi sembarang dulu. Kemudian jenis kelaminnya saya isi P, agama saya isi Islam. Ini, kemudian pekerjaannya saya isi misalnya swasta. Ya, tadi saya belum tunjukkan ini ya hasilnya. Swasta. Ini tertulis di sini swasta. Saya go. Nah, duplicate. Kenapa duplicate? Karena nomor RM002 itu sudah ada. Jadi tidak bisa masuk ke sini. Tidak bisa masuk. Jadi ini kita bisa edit. Ya, kita edit di sini jangan 002 tapi 003. Nah, waktu ngedit itu yang ditampilkan bahasa DDL-nya gitu ya. Go, udah terisi. Udah ada 3 record, Jadi ini struktur datanya, yang ke bawah ini record, rekaman datanya. Kemudian tadi yang pekerjaan saya jelaskan, tadi karena struktur datanya Anda merequest width-nya, length-nya itu 3 karakter, maka di pekerjaan ya hanya 3, terisi 3. Yang lain kemana? Kepotong gitu ya. Nggak kesimpan. Nah, ini penjelasan saya mengenai bahasa DDL dan DML. Jadi bisa kita simpulkan pada hari ini itu untuk DDL. Ya, DDL dulu ya. DDL itu perintah yang pertama mengenai pembuatan database ya. Pembuatan database itu menggunakan bahasa DDL dengan perintah apa? Create databases
apa tadi, db_rs. Nah ini tergantung ya, mau Anda membuat nama database-nya apa. Tapi create ya, create. Sorry. Create ya, create ya, pokoknya create ya. Create databases ya, database data ya, ini T, databases, nama database-nya apa. Kemudian tadi untuk menginsert, membuat struktur data itu adalah create tabel ya, membuat pembuatan database, kemudian pembuatan entitas, pembuatan struktur data, tadi perintahnya adalah create tabel. Nah, create tabel. Belakangnya apa? Belakangnya tadi misalnya nomor RM, tipenya varchar, lengthnya, nah misalnya begitu. Jadi diawali dengan create tabel. Ya, create table ya. Create tabel apa gitu ya, nama tabel di sini. Nama, nanti teman-teman bisa, ini di online banyak ya seperti ini. Nih, tapi yang jelas kata kuncinya adalah create tabel. Ini untuk membuat struktur data. Kemudian untuk insert, menambah data itu menggunakan insert ya, insert into apa, tabelnya apa, kemudian diikuti dengan struktur datanya. Jadi di sini tadi sudah ada ya. Jadi ada create tabel, kemudian ada mana tadi, insert into. Nah ini insert into MS pasien. Jadi strukturnya ini sama, nomor RM ini ya nomor RM, nama pasien ya nomor pasien gitu ya, tanggal lahir ya tanggal lahir. Kemudian urutannya ini ketemu ini. Jadi urutannya itu ya, nomor RM ketemu nomor RM, jadi nomor RM ketemu nomor RM, jadi pas nanti ya, match ya, nama ketemu nama, tanggal lahir ketemu tanggal lahir, jenis kelamin ketemu jenis kelamin, agama ketemu agama, pekerjaan ketemu agama, pekerjaan ketemu pekerjaan, sehingga nanti di hasilnya adalah ya, seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal manipulasi datanya. Misalnya, cari pasien dengan nama Rohmadi. Ya, cari pasien dengan nama Rohmadi. Berarti select bintang from master pasien where yang nama pasiennya like ya, like itu seperti like Rohmadi. Misalnya ada pasien yang datang di pendaftaran dengan nama Rohmadi, maka yang muncul adalah 2 data saja. Go. Nah, yang muncul 2, bukan 3. Kalau tadi kan kita browse, kalau kita browse biasa, data kita kan tadi punya 3 kan. Tapi kalau kita sudah manipulasi lagi, kita filter dengan menggunakan bahasa DML, select ya, bintang from, select ya, select itu berarti mencari atau membaca semua kolom, bintang itu semua kolom. Kalau yang dibaca hanya nomor RM ya tinggal baca nomor RM. Nah gini saja, itu berarti hanya kolom nomor RM saja yang dibaca, jadi nama dan seterusnya ke kanan enggak muncul. Tapi kalau bintang itu berarti keseluruhan kolom, kalau keseluruhan struktur datanya. Go ya. Jadi membaca semua data, memilih semua data, membaca semua data, struktur data yang ada di master pasien yang memiliki ciri nama pasiennya mengandung kata Rohmadi, maka akan ada 2 yang tampil. Sementara yang Fatimah tidak ditampilkan. Nah mungkin itu dulu pengenalan bahasa DDL, DML. Saya berharapnya teman-teman sudah
sudah ini ya, bisa membuat, saya berharapnya data saya yang ada di ini, yang Anda buat di RI dan hasil normali saya dalam bentuk Excel ini ya, saya buatkan dalam bentuk Excel kan. Ini juga teman-teman buat dalam MySQL, sehingga nanti kita bisa belajar mengenai pengolahan data yang lebih besar ya. Jadi kalau sudah punya, nah ini saya berharapnya sudah dibuat di PHP MySQL di SMBD ya, SMBD. Bagian terakhir adalah ini ya. Nah ini bagian ini aja yang dibuat di mana? SMBD. Nah ini saya berharap bagian ini bisa dibuat, jadi teman-teman membuat tabel registrasi, tabel pasien, tabel ini dan seterusnya. Kalau sudah, nanti tinggal teman-teman ekspor. Nanti saya sediakan server online ini ya, server online, nanti teman-teman bisa langsung injek ke sini, atau sebenarnya saya sudah siapkan hosting untuk teman-teman kalau latihannya menggunakan offline di laptop, hasil pekerjaan di laptopnya nanti ini tinggal diekspor ya teman-teman ya. Ini misalnya diekspor, diekspor. Nah, diekspor go gini. Nanti teman-teman akan punya satu file namanya DBRS dan ini dikirim ke saya. Nanti saya akan tahu Anda membuat apa, database-nya apa, itu saya sudah tahu di sini. Jadi proses ada menu ekspor ya. Menu ekspor ini digunakan untuk mengekspor database yang kita miliki untuk nanti dikirim ke orang lain atau digunakan untuk backup data. Biasanya digunakan untuk backup. Kalau nanti terjadi kerusakan sistem atau komputer di rumah sakit, maka kita punya backupnya dalam bentuk seperti ini. Nah ini kan backupnya jelas ya. Pasien kita punya 3 itu karena sudah terbackup dalam SQL ya, SQL sudah diekspor tadi. Maka ini kalau nanti kita restore, kita impor ya. Di sini ada menu impor. Ini ada menu impor. Misalnya ini saya hapus, Anda impor di sini, maka nanti akan kembali pulih data yang sebelumnya hilang, mungkin begitu. Nah, mungkin itu dulu. Saya berharap sekali lagi untuk pertemuan hari ini teman-teman latihan dari materi yang sudah saya sampaikan di normalisasi untuk dibuat struktur data di database MySQL, Kemudian nanti mungkin di pertemuan akhir perkuliahan kita, hasil praktek-praktek kita ini nanti saya akan minta dalam bentuk ekspor ya, nanti dikirim ke ya server lah, ke server online. Nanti saya siapkan tempatnya sehingga nanti teman-teman saya bisa cek secara online tanpa harus kirim email dan seterusnya lah. Mungkin itu dulu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan mengenai penjelasan saya bahasa DDL dan DML. Sekali lagi, kompetensi Anda adalah mematangkan bagaimana memahami struktur data ya, struktur data seperti ini ya. Ini baru data yang ya kecil sekali lah, kecil sekali di rumah sakit itu. Di rumah sakit lebih kompleks lagi. Terutama kalau Anda melihat formulir asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan itu kan yang ngisi orang perawat, tetapi yang memanajemen data, mengolah data, menyimpan data itu kan kalian di rekam medis. Nah, bagaimana menyajikan formulir lembar keperawatan yang mungkin datanya luar biasa banyaknya dalam bentuk MySQL, terutama misalnya atau di partograf, di bayi baru lahir dan seterusnya, itu cukup banyak sekali elemen data yang harus diisi. Nah, bagaimana memanajemen data, mengelola data dalam bentuk struktur data database. Nah, itu menjadi tantangan buat Anda kalau seandainya Anda mau melakukan digitalisasi atau elektronik rekam medisnya. Oke, itu saja hari ini penjelasan saya mengenai
bahasa DDL dan DML. Sisa waktu bisa Anda gunakan untuk mengerjakan ya. Tugasnya kemarin belum dikerjakan, ini ya pokoknya ini nanti saya minta di akhir perkuliahan mengenai struktur data ini. Kalau Anda menguasai ini, bahasa DDL dan DML-nya hafal ya, atau kalau menggunakan PHP MySQL Anda bisa klik ya membuat ini, saya pikir yang kesananya nanti lebih enak ya. Kesananya nanti lebih enak. Nanti akan saya memiliki satu aplikasi yang dimana Anda ketika entry data nanti ya seakan-akan punya SIM RS gitu ya, memiliki SIM RS seperti ini gitu ya, SIM RS ini, sehingga Anda nanti bisa memahami tidak hanya sebatas bagaimana membuat struktur database, tetapi sampai aplikasi SIM RS-nya. Oke, seperti itu